Dalam permainan perburuan penyihir ini, semua pemain yang ada di sana harus menemukan seseorang penyihir di antara mereka yang telah membunuh wanita bernama Momoka itu dan membakarnya ke dalam api penghakiman. Entah penyihir itu seorang wanita atau pria, yang jelas jika mereka semua gagal menyelesaikan permainan tersebut, maka mereka semua akan mati. Setelah mengetahui peraturannya, beberapa orang pun mulai menuduh para pemain lain hingga akhirnya Aguni memutuskan untuk membunuh semua orang yang ada di sana selain para militan, karena ia sangat yakin bahwa penyihirnya tidak ada di antara para militan. Tak butuh waktu lama, para militan itu berhasil membunuh puluhan para pemain. Tetapi meski begitu, permainan masih saja terus berlanjut, sehingga Lasubosu berniat untuk membakar seluruh tempat itu, sementara Niragi akan berjaga dari atap dan menembaki seluruh pemain yang berniat kabur dari tempat tersebut. Usagi, Kodai, dan dua orang teman mereka mencoba mencari Arisu, sementara Chishia dan Kuina saat ini sedang berada di ruangan operator untuk mencari tahu siapa penyihir yang ada di antara mereka. Di sisi lain, Arisu yang saat itu sudah pasrah dengan hidupnya tiba-tiba saja kembali teringat pada masa lalu saat ia, Karube, dan Choto sedang membahas masa depan bersama-sama. Hal itu membuat dirinya bangkit kembali hingga akhirnya ia berhasil melepaskan lakban yang menutup mulutnya. Lalu saat Kodai dan temannya sedang mencari Arisu, tiba-tiba saja mereka berdua diserang oleh para militan. Tetapi untungnya Kodai berhasil selamat dan mendapatkan informasi bahwa saat ini Arisu sedang ditahan di sebuah kamar yang terletak di lantai 4. Ia pun segera mengajak Usagi dan wanita bernama Asahi ini untuk pergi ke lantai 4, hingga akhirnya mereka mendengar suara teriakan Arisu yang berasal dari salah satu kamar di lantai tersebut. Lalu saat Usagi berhasil menemukan kamarnya, tiba-tiba muncul para militan yang mencoba membunuh mereka. Tetapi untungnya Kodai dan Asahi berhasil mengalahkan mereka, sehingga mereka bisa menyelamatkan Arisu dan membawanya pergi ke ruangan lain. Sementara itu, Kuina menemukan seseorang yang bertingkah sangat aneh, dan ketika ia pergi ke sana, ternyata orang itu adalah An yang sedang mencari sebuah benda agar ia bisa menemukan siapa penyihir yang telah membunuh Momoka. An mengatakan bahwa ia bukanlah penyihir karena saat ini ia sedang mencari sebuah lem super yang akan ia gunakan untuk melihat sidik jari pada pisau yang tertancap pada tubuh Momoka. Mendengar hal itu, Kuina pun mencoba menanyakan siapa sebenarnya si An ini, dan pada akhirnya An menjawab bahwa dulunya ia merupakan anggota forensik dari kepolisian Tokyo. Sayangnya saat mereka berdua sedang menuju ke lobi, mereka justru bertemu dengan Lasubosu, sehingga Kuina pun mengatakan bahwa ia akan menghadapi Lasubosu dan menyuruh An untuk pergi terlebih dahulu. Tanpa basa-basi, Lasubosu pun mencoba menyerang Kuina dengan katana miliknya. Tetapi karena Kuina cukup lincah, ia pun bisa menghindari seluruh serangan Lasubosu dengan sangat mudah. Karena penasaran, Lasubosu sempat menanyakan apa pekerjaan Kuina di dunia nyata, dan Kuina pun menjawab bahwa ia hanyalah seorang pekerja di sebuah toko pakaian. Tetapi jauh sebelum itu, saat Kuina masih menjadi seorang laki-laki bernama Hikari, ia pernah dididik dengan sangat keras oleh ayahnya sendiri yang merupakan pemilik sebuah dojo dan juga master karate yang sangat terkenal di masa itu. Tetapi karena ia memiliki hobi merias wajah seperti seorang wanita, ayahnya pun sangat marah dan merusak seluruh alat kosmetik miliknya. Setelah kejadian itu, Kuina pun memutuskan untuk pergi dari rumah dan meninggalkan kedua orang tuanya. Lasubosu kemudian mencoba menyerang dengan cara yang berbeda, tetapi karena Kuina bisa mengeluarkan jurus tendangan berputar, Lasubosu pun terpaksa melemparinya dengan menggunakan gelas untuk mengurangi pergerakan Kuina yang saat itu sedang tidak memakai sendal. Saat Kuina sedang panik, ia kembali teringat dengan ibunya yang selalu menerima dirinya apa adanya, sehingga ia bisa menenangkan pikiran kembali. Dan saat Lasubosu mencoba menyerangnya, ia akhirnya berhasil mengalahkan Lasubosu dengan jurus pukulan maut seperti yang pernah diajarkan oleh ayahnya. Di saat-saat terakhir, Lasubosu kembali teringat dengan masa lalunya saat ia masih menjadi seorang nolep yang suka membuat artikel. Meski ia telah bekerja keras dalam memberikan informasi yang bermanfaat,
tetapi entah mengapa para netizen justru lebih suka dengan informasi anfaedah yang selalu saja viral di platform IG dan juga TikTok. Lalu saat ia mencoba keluar rumah dan mencari sesuatu yang baru, tiba-tiba semua orang yang ada di kota itu menghilang dan ia dipaksa untuk ikut dalam permainan kematian. Namun entah mengapa setelah ia melihat orang-orang mati, ia justru merasa lebih hidup sehingga ia pun memutuskan untuk mengubah dirinya menjadi seperti sekarang ini. Sementara itu, saat para pemain yang ada di dalam mulai melarikan diri menuju halaman, Niragi pun langsung menembaki mereka semua karena dulu saat masih SMA, ia sering dibully oleh para preman yang ada di sekolahnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Jisia datang menghampirinya dan menuduh bahwa Niragi adalah penyihir yang telah membunuh Momoka. Jisia mengatakan bahwa si penyihir itu ada di antara para eksekutif, sehingga ia berniat untuk membunuh semua anggota eksekutif dimulai dari Niragi. Jisia mencoba memancing perhatian Niragi dengan kartu, dan saat Niragi lengah, ia pun segera menembakkan pistol api miliknya hingga membuat Niragi terbakar dan jatuh dari atas gedung. Di sisi lain, Aguni yang saat itu sedang berada di depan api penghakiman, ia teringat pada masa lalu saat ia dan Haters masih menjadi seorang pedagang topi. Sebelumnya, Haters merupakan seorang hostess terkenal di sebuah tempat bernama Kabukicho, tetapi semenjak ia mendapat wasiat dari ayahnya, ia pun terpaksa menjadi pedagang topi agar ia bisa menyenangkan hati ayahnya itu. Meski begitu, mereka berdua merupakan sahabat yang sangat dekat karena mereka selalu mensupport satu sama lain. Lalu saat waktunya tinggal 30 menit lagi, Arisu dan lainnya mencoba memecahkan siapakah penyihir yang telah membunuh Momoka. Tetapi karena mereka tak punya banyak petunjuk, mereka pun mulai menuduh para militan termasuk Aguni, Lasubosu, dan juga Niragi. Meski begitu, Arisu menganggap bahwa itu bukanlah suatu jawaban karena permainan ini merupakan permainan dengan tingkat kesulitan 10 love yang bisa membuat mereka saling menuduh satu sama lain. Arisu kemudian mencoba untuk berpikir melalui sudut pandang sebagai seorang game master, dan tak lama setelah itu ia akhirnya mendapatkan sedikit jawaban tentang siapa sebenarnya si penyihir tersebut. Sementara itu, saat An sedang melakukan penyelidikan pada pisau yang ada pada tubuh Momoka, ia akhirnya berhasil mendapatkan sidik jari dan menemukan pelakunya. Tetapi saat ia hendak mengatakan hal itu pada para eksekutif lain, ternyata di sana sudah ada 2 orang anggota militan yang langsung memukulnya dan membuat An tak sadarkan diri. Kemudian saat waktunya hanya tersisa 15 menit lagi, Aguni dan anak buahnya hendak membunuh beberapa pemain yang tersisa. Tetapi tiba-tiba saja Arisu datang sambil mengatakan bahwa ia ingin mereka semua bekerja sama untuk mencari penyihirnya agar mereka bisa menyelesaikan permainan itu. Arisu juga mengatakan bahwa ia bukanlah si penyihir karena sebelum permainannya dimulai, ia telah disekap oleh Niragi di dalam salah satu kamar. Tetapi entah mengapa tiba-tiba saja Aguni langsung memukulinya sehingga Usagi mengatakan bahwa Aguni adalah si penyihir. Mendengar hal itu, Aguni mengaku bahwa dirinya adalah seorang penyihir, tetapi saat para militan hendak menembaknya, Arisu justru menghentikan mereka karena Aguni bukanlah si penyihir, melainkan Momoka lah si penyihir yang telah membunuh dirinya sendiri. Meski begitu, Aguni tampaknya memiliki motif lain untuk membunuh semua pemain yang ada di organisasi Beach, yaitu karena ternyata orang yang telah membunuh Haters adalah si Aguni. Arisu menyadari hal itu saat ia melihat wajah Aguni yang tampak melas seperti orang yang sudah tidak memikirkan masa depan lagi.